pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3. Dulu saya dilaporkan tuh sama tim kampanyenya Ahok, Guntur Romli sama si Mu'annas Al-Aidid. Nah, jadi dia yang melaporkan saya tuh, dua orang. Nah, kita tahu Guntur Romli dan Mu'annas Al-Aidid ini adalah tim kampanyenya Ahok zaman pemilihan Gubernur DKI dulu tahun 2017. Tapi kan itu tahun 2016 saya dilaporkan. Ini udah setahun bulan ini ya, bulan Oktober. Tanggal 6 Oktober saya dilaporkan. Nah, kemudian ini pasal 27 ayat 3 ini kelihatannya tidak mempunyai unsur pidana. Lalu kemudian gitu ya, lalu kemudian itu beralih pasal yang digunakan untuk melaporkan. Saya diperiksa pakai pasal 28 ayat 2, sama dengan Mas Eko tuh. Pasal 28 ayat 2. Mestinya kalau saya tidak ditemukan ada kesalahannya unsur pidananya, pasal 27 ayat 3 itu, yaitu penghinaan dan atau pencemaran nama baik, mestinya kan saya dilepaskan saja. Nah, tetapi karena memang rezim itu sudah ini pesanan betul, pokoknya dicarikan sampai dapat. Akhirnya saya dijerat pakai pasal 28 ayat 2. Nah, kemudian setelah saya dikenakan pakai pasal 28 ayat 2, itu oke, saya mulai diperiksa. Diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Itu banyak kejanggalan itu di sana sini. Saya sudah menemukan banyak sekali kejanggalan. Itu saya punya pengacara yang banyak itu ya, itu udah nggak dianggap udah sama polisi sama Reskrimsus, karena memang ini pokoknya saya harus kena gitu aja, pokoknya harus kena. Nah, pasal 28 itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi apa yang saya tulis di Facebook itu ya, caption dari video yang saya sebarkan itu dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan. Nah, jadi coba di mana logikanya gitu? Di mana logikanya? Jadi saya memberitahukan kepada orang dan juga itu bahan video yang sudah berapa itu 30 detik atau berapa jadinya dulu tuh. Saya masih cek ulang tuh videonya yang saya sebar. Saya bukan saya memotong. Itu saya dapat sudah 30 detik panjangnya itu video gitu. Lalu saya upload ulang, lalu saya kasih captions, dan captionsnya itu sama sekali tidak mengandung, menurut ahli bahasa, ahli komunikasi di persidangan yang saya datangkan dari UI itu Profesor Ibnu, lalu kemudian ada ahli bahasa dari UPI Bandung, itu nggak ada unsurnya, nggak ada unsur pidana. Lalu kemudian yang ahli hukum juga, itu juga secara hukum gitu ya, yang kita datangkan itu ahli hukum itu Bang Yusril. Cobalah, siapa yang lebih paham tentang konstitusi lah daripada Bang Yusril soal filsafat hukum. Nah, dialah yang kita anggap paling bisa. Tetapi pendapat Bang Yusril juga, mengenai hukum juga nggak dianggap juga sama hakim. Nah, jadi ini jelas sekali sebetulnya kita-kita yang dikenai Undang-Undang ITE, baik pasal 27 maupun pasal 28 itu, sebetulnya itu tidak memiliki unsur pidana. Sebetulnya itu pertama. Tetapi ini karena memang sejak awal rezim sudah tidak percaya diri dan sangat berambisi untuk membungkam lawan-lawan politik dan juga suara-suara yang berbeda dengan pendirian politik mereka. Jadi itulah sebabnya kita semua dikenakan pasal yang mengada-ada ya, yang sebenarnya untuk mengatur transaksi elektronik, lalu kemudian digunakan untuk melakukan kriminalisasi untuk menghantam orang-orang yang berbeda. Nah, jadi untuk singkatnya, ini kan kemudian saya gitu ya di persidangan itu saya dituntut menggunakan dua pasal, yaitu pasal alternatif namanya ya, pasal alternatif.
Apa itu pasal alternatif? Pasal alternatif yang digunakan untuk menjerat saya ketika saya dituntut itu pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1. Nah, kalau pasal 28 ayat 2 tadi itu mengenai menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Nah, sementara kalau pasal 32 ayat 1 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, pokoknya merusak gitu ya, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. Nah, itu dia bunyi pasalnya, itu pasal 32 ayat 2. Nah, jaksa itu menuntut saya menggunakan dua pasal ini, yaitu pasal 28 ayat 2 mengenai menyebarkan informasi dengan tujuan untuk kebencian ya berdasarkan sara, dan pasal 32 ayat 1 yang berisi bahwa merusak dokumen elektronik. Nah, ini kan kita sudah mencoba gitu ya. Kita sudah mencoba melakukan simulasi di kantor hukum kita. Nggak mungkin menggunakan pasal 32 karena memang tidak ada gitu. Termasuk Bang Yusril itu tidak ada dokumen elektronik yang dirusak di dalam kasus saya. Jadi tidak akan mungkin menggunakan pasal 32 ayat 2. Tetapi kemudian jaksa tiba-tiba muncul gitu. Bahkan waktu saya di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, itu saya belum pernah di BAP menggunakan pasal 32 ayat 1. Tiba-tiba muncul aja itu dakwaannya gitu ya. Nah, kalau seorang jaksa penuntut umum itu menggunakan pasal alternatif yang artinya lebih dari satu pasal untuk menjerat si terdakwa di dalam persidangan, artinya si jaksa ini sebetulnya tidak yakin pasal mana yang kira-kira bisa menjerat si terdakwa. Nah, artinya si jaksa ini meminta hakim menolong dia untuk mencarikan mana ini yang lebih cocok nih. Si terdakwa ini pasal 28 mungkin dia tidak yakin, pasal 28 ayat 2 dia tidak yakin saya bisa kena pasal itu, lalu dia pindah ke pasal 32 ayat 1. Jadi saya ulang sekali lagi kawan-kawan, saya dilaporkan pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik, lalu tetapi saya kemudian diperiksa pakai pasal 28 ayat 2. Nah, nantinya lalu saya divonis pakai pasal 32 ayat 1. Dari sana sini saja kawan-kawan bisa paham lah bagaimana coba ini. Pengadilannya aja udah aduh ya Allah. Luar biasa zalim lah pokoknya. Jadi kita bisa tahu ini memang pengadilan yang sangat dipaksakan untuk melakukan kriminalisasi, ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, singkat cerita, lalu kemudian gitu ya, kan ini kan saya diperiksa, itu yang namanya jaksanya mau melintir, saya sampai berantem di ruang sidang karena dia memelintir. Saya mengatakan A, dia kemudian yang sebaliknya dia bilang B. Saya udah lupa itu kasusnya apa, dalam hal apa gitu ya di dalam persidangan. Yang saya sangat marah dan terhina gitu loh. Ya, saya merasa ya saya seumur umur kan pekerjaan saya sekolah, pekerjaan saya jadi dosen. Ini saya yang merasa pernah sekolah saja jadi dosen saja begini kan begitu ya. Coba di penzalimannya luar biasa. Apalagi saudara-saudara kita yang apa namanya di kampung-kampung, di desa-desa itu yang tidak pernah sekolah. Itu pasti akan jauh lebih sadis cara mereka melakukan ini penzaliman. Nah, singkat cerita, karena saya didakwa menggunakan dua alternatif, lalu kemudian si hakim terakhir kemudian saya dituntut pakai pasal 32. Pasal 28 dihilangkan. Lalu saya divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Nah, saya ulang sekali lagi kawan-kawan, saya divonis menggunakan pasal 32 ayat 1 yang saya belum pernah di BAP di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Pasal 32 ayat 1 ini mengenai perusakan dokumen elektronik yang sudah sebetulnya waktu saya diperiksa di Reskrim Sus Polda Metro Jaya itu sudah clear saya dapat dari mana bahan-bahannya.
Nggak ada, sudah nggak mungkin. Karena fokusnya akhirnya pasal 28 ayat 2. Gitu loh. Nah sekarang kemudian saya divonis pasal 32 ayat 1 yang hukumannya itu saya dihukum 1,5 tahun penjara gitu ya. Nah, Hukuman jadi maksimalnya berapa, Bang Buni? kalau nggak salah sebentar ya Mas Eko ya, ini pasal 32 ayat 1 itu maksimal kalau nggak salah 6 tahun atau berapa gitu. Itu maksimalnya ya. Tapi saya akhirnya saya kena pasal kena 1,5 tahun. Nah, jadi udah kita udah inilah ya, sebagai orang Islam yang terbiasa kita kepingin keadilan gitu, kepingin mencari kebenaran segala macam. Ini di luar logika, di luar batas apa ya? Ini kan juga yang mengadili kita itu Muslim-Muslim juga ya. Ada satu orang Hindu, orang Bali, satu jadi hakim saya di Bandung. Yang selebihnya orang-orang Islam lah ya. Jadi mereka tega gitu ya, melakukan apa ya, kriminalisasi, mencari kesalahan yang seharusnya nggak ada salahnya gitu. Nah begitu juga dengan jaksa-jaksa ini, ya Allah betul-betul jahat zalim mereka itu. Saya itu bisa begitu berani memutarbalikkan yang saya katakan di dalam persidangan, padahal itu saya didampingi oleh pengacara, lalu ada saksi ahli gitu ya, saksi ahlinya, dan itu profesor-profesor semua dari UI yang saya minta datang sebagai saksi ahli. Tetapi memang suara mereka, kesaksian mereka, keahlian mereka, ilmu mereka itu tidak dipakai oleh hakim. Karena memang sudah disetel gitu ya. Nah, saya perlu tambahkan juga, itu yang namanya video 30 detik yang saya upload di Facebook, lalu saya kasih captions itu, pertama bukan saya yang pertama kali yang mengupload, banyak sekali sebelum itu, banyak sekali. Seandainya itu tim Cyber Polri mau menelusuri, itu pasti ketemu siapa yang pertama kali. Saya tahu sebetulnya yang menyebarkan itu pertama kali ya. Tetapi bukan di sini tempat saya ngomong ya. Karena ini agak-agak sensitif kalau saya mau ngomong. Karena saya pernah ketemu sama orangnya ngaku gitu. Sebelum sebelum kampanye 2019 itu. Nah, kemudian apa? Tetapi meskipun itu polisi kalau mau gitu ya, mau menelusuri pengunggah pertama dari video itu gitu, mereka bisa melakukannya kalau mau menelusuri, melakukan audit forensik gitu ya terhadap semua itu dokumen-dokumen elektronik itu. Tetapi memang mereka nggak mau, harus berhenti di saya karena memang tujuannya saya lah yang harus jadi jadi tersangka dan kemudian jadi terdakwa lalu menjadi narapidana di kemudian Ya, hari. Jadi itu jadi saja pengantar saya. Silakan kawan-kawan kalau mau diskusi lah kira-kira gitu. ya, oke. Sebelum mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, saya mau tanya dulu itu. Itu Bang Buniani bukan yang pertama mengunggah ya? Bukan, bukan Nah, saya. Banyak yang sebelumnya itu ratusan puluhan yang sudah mengunggah sebelum saya. berarti kan itu semua orang bisa kena dong kalau begitu ya? Lah, kalau mau logikanya memang mau cari keadilan, iya. Kan saya yang keberatannya di pengadilan kan begitu tuh Mas Eko tuh. Ini bukan saya pertama kali saya tunjukkan orang-orang yang sebelum-sebelum saya itu di Facebook yang mengunggah. Tetapi enggak, ini pengadilan udah enggak ini. Karena mereka enggak mencari keadilan. Pokoknya mereka cari harus ada yang jadi korban dan dikriminalisasi karena dianggapnya Ahok sudah masuk penjara. Gitu loh, Mas. Terus ini Bang Buniani kan ini Kuitai kan udah ada sebelum zaman era sekarang inilah ya, dari zaman PSBY juga ada. Kira-kira bedanya apa itu setelah direvisi itu menurut Bang Buniani ya, pandangannya ya? Karena kan kita lihat di zaman PSBY nggak ada tuh kayak gini. Paling ada satu korban siapa ya? Prita ya. Itu aja. Itu pun bukan dengan negara ya, itu dengan Dengan ya sesama rakyat gitu. rumah sakit Omni di Tangerang dulu itu. Iya Di iya. itu yang berita ya. Nah, cuman kan itu tidak dengan negara kan, dengan korporat kan, Betul yang tuh. mereka singgung dulu gitu. Nah memang SBY kan ini undang-undang itu lahir tahun 2018
8 di zaman SBY. Tetapi satu kali pun SBY belum pernah menggunakan undang-undang ini untuk melakukan kriminalisasi. Karena dia merasa tersinggung. Nggak pernah. Nggak ada. Baru kemudian di zaman Jokowi, sayalah orang yang pertama kali kena 2016 gara-gara Pilkada DKI. Gitu loh, Mas. Jadi ini undang-undang ini betul-betul dipaksakan gitu. Sebetulnya yang tujuannya untuk mengatur lalu lintas transaksi elektronik yang sifatnya bisnis itu lalu digunakan untuk soal-soal pidana yang nggak ada kaitannya gitu dengan bisnis. Ya memang ada di sini yang soal-soal pasal 28, pasal ini segala macam itu. Tapi bukan itu tujuannya. Nah, kita-kita yang sebetulnya tidak pernah menyebarkan kebencian, lah kalau dicari-cari gitu ya, dicari-cari, ya semua orang bisa kena nih pasal 28 ayat 2. Karena kan pasal karet. Iya, iya. Sekarang Mas Eko gitu ya, kalau ngomong apa gitu, dan kalau kita berkuasa, menguasai semua lembaga, bisa kena semua orang tuh Mas Eko. Jangan, Sepenuh negara. iya semua orang bisa kena itu, semua orang bisa kena. Karena memang tujuannya tidak untuk mencari kebenaran dan keadilan, tujuannya untuk melakukan kriminalisasi gitu. Karena itu untuk mengasih pelajaran agar yang lain-lain itu tidak melakukan hal yang sama. Dan dari mana kita bisa berpendapat demikian? Ini sebetulnya undang-undang untuk dilakukan untuk kriminalisasi terhadap orang yang berbeda, karena kalau buzzer melakukan hal yang sama kan nggak ada yang ditangkap tuh Mas Eko. Iya, betul, betul. Coba Iya, itu bagaimana itu coba si Denny Sirga, iya. bagaimana siapa Eko Kun tadi, bagaimana itu? Oh, semualah yang buzzer-buzzer ya. Ini yang sudah kita kenal selama ini menjadi pendukung Jokowi itu banyak sekali melakukan ujaran kebencian dan sangat bisa dijerat menggunakan pasal 28 ayat 2. Dilaporkan pula, tetapi kan nggak diproses secara hukum. Jadi memang ini undang-undang, ini berat sebelah untuk melakukan kriminalisasi terhadap lawan politik. Udah, itu sudah final, udah kesimpulannya Mas Eko. Nggak usah Ya. lagi di ini gitu. Terus kalau ini apa alat bukti apa aja itu, Bang Buni itu? Kan karena kita ngeliat nih, kan itu cuma persoalan media sosial ya. Itu alat buktinya apa sih sebenarnya gitu? Ya kalau dalam kasus saya alat buktinya ya video sama caption itu alat buktinya gitu ya. Jadi dicari-cari Guntur Romli ini karena dia menjadi eh, tim sesnya Ahok di Pilkada DKI. Jadi pokoknya dia mengatakan oh ada yang hilang tuh satu kata tuh gitu. Kalau ada satu kata yang hilang kalau kita bikin captions atau transkripsi itu wartawan semua masuk masuk penjara semua tuh Mas Eko. Iya, iya, iya. Bayangin kita jadi wartawan gitu kan, lalu mewawancarai si sumber. Lalu pas kita lagi menulis berita Bikin gitu, headline ya. mengubah suara menjadi tulisan, ada satu kata yang hilang. Nah, itu masa itu mau dikenakan pasal pidana? Jadi saya seumur-umur mengajar ilmu beginian. Lalu saya kasih tahu, ini loh yang namanya kalau orang mengutip berdasarkan Harvard style begini caranya. Lalu kalau Chicago style begini caranya. Kebetulan saya ngajar itu. Itu di S2 itu dulu di eh, di metodologi penelitian kalau nggak salah itu mata kuliahnya. Nah, jadi kalau orang mengutip lalu hilang satu kata atau berapa gitu ya, itu nggak bisa kena pidana. Nah, tetapi karena ini dan ini dia eh, tim sesnya Ahok, pokoknya dicari-cari pokoknya, gitulah Mas Eko. Jadi Ahok bilangnya dibohongi pakai surat Al-Maidah, yang saya tulis di captions itu dibohongi surat Al-Maidah, hilang kata pakainya. Tetapi memang sudah ada yang melakukan ini
studi gitu ya, melakukan penelitian studi fonetik, fonologi. Kata pakai itu secara linguistik dia bilang ya, kalau suara itu kan ada ininya ya, ada ininya. Kalau kita ngomong kan biasanya di ini, kalau semakin tinggi kita ngomong itu kan ada ininya ya, ada grafiknya, semakin tinggi grafiknya kan. Nah ini kata pakai itu yang paling rendah grafiknya karena memang tidak jelas menurut si analisa tadi. Dan yang melakukan studi itu orang dari Dewan Bahasa loh, yang nggak main-main. Itu ada itu saya save itu dia punya tulisan. Ya kira-kira gitulah ya. Pokoknya ini bukan persoalan orang mencari kebenaran dan keadilan. Ini orang sebetulnya kepingin gitu ya, mencari. Pokoknya harus ada yang salah, gitu. Harus ada yang salah gitu. Oke, kawan-kawan, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sambil menunggu, ini saya juga ada unek-unek saya juga, karena saya juga korban juga sama dengan Bang Buniani. Jadi kalau Bang Buniani kan di awal-awal ya, ini pertama dia kan, paling awal nih orang yang dikenakan UITE gitu. Nah, sebenarnya ada bedanya antara UU ITE sebelum direvisi dengan tidak setelah direvisi tahun 2016 dengan undang-undang aslinya. Yang paling menonjol itu adalah ini ya, kalau Bang Buniani ini belum ngerasain karena dia di awal dan karena Ahok juga nggak ditahan saat itu karena masih masa pilkada. Jadi Bang Buniani juga tidak ditahan. Tapi setelah Bang Buniani ini ya dari Bang Jondro ya Ahmad Dhani seterusnya itu ditahan semua itu Bang. Betul. Ditahan semua. Iya. Dan itu yang membedakan dari UU yang pertama dengan yang kedua dengan yang revisi ya, bahwa di situ ada apa? Bahwa polisi atau penyidik itu boleh menangkap yang sebelum UU-nya itu diminta dulu harus apa ya? Harus berkonsultasi dengan pengadilan sebelum melakukan penangkapan, dan ini nggak perlu dihapus pada revisi yang kedua. Makanya saya itu kan ya bayangin aja, saya itu kan ditangkap itu kan pada saat pilpres ya, pilpres. Jadi saat itu ada video orang yang bilang KPU curang, saya repost. Jadi saya nggak memposting seperti Bang Buniani. Kalau Bang Buniani kan memposting sendiri, jadi mendownload kemudian memposting. Kalau saya nggak merepost. Di Twitter atau di Facebook? Di Twitter. Jadi saya merepost. Kalau di Twitter di Facebook nggak ada ya, nggak ada cara itu. Kalau di Twitter ada. Nah saya melakukan itu. Pagi saya tweet, malamnya dilaporkan oleh KPU. Besok malamnya ya jam 3 subuh itu saya dijemput. Jadi itu hampir sama saya lihat itu. Semua yang ditahan-tahan itu begitu. Datengin rame-rame kayak teroris aja ya, tengah malam puluhan orang datang ke rumah, udah langsung dibawa gitu. Nah itu kan nggak bakal terjadi jika undang-undang ini nggak direvisi. Karena apa? Ya itu nggak jadi subjektivitas penyidik aja, pengadilan yang akan mengadili juga harus melihat ini benar nggak sih ada deliknya gitu, ini benar nggak sih ini kasusnya ada unsur pidananya. Kalau sekarang kan dengan direvisi itu akhirnya apa? Ya udah tangkap dulu, masalah benar salah itu tadi pengadilan gitu. Nah ini kan yang merugikan, banyak kan kasus. Saya aja di Cipinang, nggak tahu Bang Buniani di lapasnya di mana Bang, di Gunung Sindur ya? Saya dulu masuknya di Gunung Sindur. Ya Gunung Sindur. Ada juga nggak di Cipinang itu? Wah ada puluhan yang kasusnya serupa dengan kita ini. Dan yang ditahan pada saat pilpres pun banyak gitu. Dan saya juga melewati UU KPK ketika direvisi, itu juga banyak yang masuk lagi tuh. Ya kalau Omnibus Law saya nggak dapetin. Tapi itu intinya setiap ada isu-isu yang besar, kemudian terjadi kritik massal itu, ya itu seperti dicomot satu-satu biar apa ya? Biar ada mungkin rasa takut atau gimana gitu ya. Dan itu yang terjadi yang kita rasakan gitu. Itu yang membedakan antara undang-undang yang dahulu yang aslinya dengan yang setelah direvisi tahun 2016. Jadi kenapa kemarin itu saya ajak Profesor Henry ya sebagai ahli yang
apa namanya, yang mengusulkan revisi UU ITE ini, ya agar dia bertanggung jawab, karena kan dia ngomongnya di luar tuh ini udah bagus, ini udah bagus, bagus apaan? Prakteknya nggak begitu, ya kan? Ini asal ya ambil, asal ditangkap gitu. Pembuktian entar. Dan saya itu mungkin satu-satunya yang menang di eksepsi. Jadi tuntutan saya tuh ngawur. Bayangin aja, saya cuma punya Twitter, tapi tuntutan saya ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, itu dari mana asalnya itu? Nah itu jadi memang kayaknya nafsunya itu atau ambisinya itu memang untuk memenjarakan gitu, yang berbeda. Jadi undang-undang ini kalau dibilang apakah bermanfaat, entahlah ya. Saya di dalam ngelihat ada sih kayak orang-orang kayak yang main judi online apa ditangkap gitu. Tapi saya tanya itu bukan pelaku utama gitu ya. Jadi nggak tahu apakah ini benar berguna atau enggak gitu. Tapi kan desakan masyarakat agar demokrasi lebih hidup lagi seperti dahulu kala, ya ini kita kan sebaiknya dihapus saja, nggak ada gunanya. Ini hanya merugikan rakyat gitu. Demikian. Silakan yang mau bertanya. Ini kalau saya lihat ya dari kemarin Undang-Undang ITE sampai saat ini akhirnya mohon maaf ya Pak, jadinya maaf nih, jadi kok kayaknya jadi terlihat kayak baper gitu. Jadi kayak terlalu berlebihan lah nanggepin masalah hidup, masalah ini gitu. Ini pertanyaan saya gini, jadi mungkin apakah nanti ke depannya ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk setidaknya dikaji ulang gitu, karena akan yang jadi kekhawatirannya itu akhirnya malah bukan untuk mengamankan gitu Pak, tapi malah jadi saya pikir nggak jadi sesuatu hal yang jadi kita menjadi kekhawatiran hidup. Jadi setiap kali bicara, oh kita takut banget nih mau ngomong apa gitu, mau ngomong apa, kayak merasa kayak dikurung gitu di dalam saya bicara tapi kita takut gitu mau ngomong apa, saya ngomong ini harus ditata ulang gitu cara bicaranya kan, akhirnya kita juga males gitu, akhirnya ya udah deh kalau memang nggak mau di ini saya ya terserah aja gitu, jadi kita akhirnya kita juga males gitu, males kita bicaranya, ya mungkin bisa dibilang nggak bakalan ada orang yang mau bicara, jadi mungkin dibilang ya nggak ada gunanya juga ya kalau bicara gitu. Itu makanya saya ini apakah perlu ini ini kita nggak tahu nih mau gimana cara untuk mengatasi kayak gini, kita nggak akan tahu karena memang kita nggak punya power, jadi semuanya udah pasti perangkat hukumnya juga kita kalah gitu. Saya juga apalagi saya nggak bisa apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa juga itu. Ya udah itu aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik nih bahasanya nih tentang ITE. Karena Bang Eko, ada Bang Buniani juga yang korban gitu ya dari undang-undang ini sebenarnya. Ya sebenarnya Anda sih lebih pengen dengar ceritanya Bang Buniani sih sebenarnya gitu. Cuman tadi agak menggelitik juga Bang Eko menjelaskan bahwa memang katanya ada perubahan dalam undang-undang ITE yang membuat dia orang bisa ditahan dan tidaknya gitu. Kalau sedikit boleh meluruskan gitu ya. Sebenarnya memang ada perubahan dalam undang-undang ITE itu di awal gitu, antar tahun 2000 awal itu 2007 bahkan sampai yang sekarang itu sampai 2014 yang perubahan. Dan memang jadi aneh itu ada pemberatan pasal memang. Jadi yang awalnya 4 tahun jadi 6 tahun, tapi sekarang sih katanya ada juga yang terakhir yang kita lihat itu ada perubahan lagi, diturunkan lagi memang ke ancaman hukumannya. Jadi menjawab pertanyaan Bang Eko tadi, kok kenapa setelah dirubah ada yang bisa ditahan, ada yang enggak gitu ya. Sebenarnya sih bukan salah undang-undang ITE-nya gitu kan. Tapi memang aturan KUHAP-nya, dalam KUHAP itu setiap ancaman pidana yang di atas 5 tahun memang bisa langsung ditahan gitu kan. Cuman prosedur penahanannya sendiri tuh kadang-kadang tuh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP juga gitu. Harusnya kan kalau memang ya setiap ancaman pidana yang di atas 5 tahun, tersangka ataupun pelaku yang diduga itu bisa langsung ditahan dengan syarat yaitu tadi ada ancaman hukuman 5 tahun, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kabur dan segala macamnya gitu ya. Nah, cuman syarat itu seharusnya mengikuti pasal 112 KUHAP ayat 2-nya. Nah, dalam pasal 112 KUHAP itu seorang tersangka atau tersangka gitu ya, ataupun orang yang diduga melakukan sesuatu itu harusnya dilakukan pemanggilan dulu secara layak 1 kali. Pemanggilannya resmi, bersurat. Nggak ada tuh datang ujuk-ujuk datang nangkep, itu sudah melanggar prosedur sendiri sebenarnya polisinya atau penyidik gitu kan.
Nah, di dalam pasal 12 ayat 2 KUHP ini dinyatakan bahwa apabila dalam pemanggilan pertama tidak ada tanggapan atau misalnya tidak dapat ditemui atau misalnya si orang yang dipanggil tidak datang kepada penyidik, maka penyidik itu harus melakukan pemanggilan kedua dengan membawa pasukan memang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu dijemput paksa gitu kan. Cuman apakah itu akan ditahan atau tidaknya kembali lagi syaratnya harus dipenuhi juga. Apakah ada dua alat bukti yang cukup gitu, atau apakah dia memenuhi syarat minimal 5 tahun ancaman penjara. Kalau enggak ya harus dilepas lagi walaupun dia ditangkap gitu kan pada saat pemanggilan kedua gitu kan. Cuman penahanan ini nggak relevan kalau ternyata kan penyidik kan punya pertimbangan subjektif tuh. Kalau dia tersangka ini ataupun orang yang diduga ini tidak mempunyai maksud untuk menghilangkan barang bukti, tidak bermaksud untuk melarikan diri, maka dia tidak boleh ditahan walaupun ancaman hukumnya adalah 5 tahun. Makanya gunanya ada penjamin di dalam hukum acara itu tuh juga sangat membantu sebenarnya untuk para tersangka dan juga orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk lepas dari upaya paksa penahanan tersebut. Nah, nggak tahu nih, aneh nih waktu Bang Eko ataupun Bang Muniani ini kasusnya apakah ini disampaikan oleh penyidik ataupun kuasa hukumnya juga melakukan keberatan terhadap penahanan tersebut gitu. Cuman kadang-kadang memang susahnya penyidik Indonesia ini ya nggak profesionalnya pakai kacamata kuda gitu kan. Karena subjektifnya dia diberikan oleh KUHP, memang itu harus direvisi, memang KUHP-nya sendiri harus direvisi. Hal-hal subjektif seperti keyakinan si penyidik bahwa ini nggak akan melarikan diri, nggak akan kabur, nggak akan menghilangkan barang bukti itu harus dihapus sebenarnya, diganti dengan jaminan uang gitu. Kalau di luar negeri itu di Amerika, seseorang yang ditahan dan ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun memang berhak ditahan, tapi ketika dia mengajukan penjamin itu harus dibebaskan gitu. Nggak ada tuh bilang oh sih ini keyakinan penyidik, saya nggak yakin dia pasti kabur nanti ini gitu. Itu nggak bisa. Ketika si penjamin sudah menyatakan dirinya menjamin dan juga memberikan uang jaminan, maka si tersangka atau orang yang diduga ini harus dilepas dulu. Memang prosesnya tetap berjalan, dikenakan wajib lapor misal seminggu sekali gitu. Nah itu yang benar sebenarnya. KUHP pun sudah ke arah sana, cuman memang ada kelemahan KUHP yang memberikan wewenang pada penyidik untuk menjalankan subjektivitasnya. Ya kalau penyidiknya subjektifnya bilang oh ini bakal kabur pak, saya nggak jamin kalau dia nanti bapak menjamin dia nggak kabur, saya kan nggak tahu nanti kalau dia kabur siapa yang tanggung jawab ya tadi gitu kan ya. Alasannya penyidik tuh kebanyakan gitu yang aneh jumpai. Nah, Iya, itu alasan subjektif gitu kan. Seharusnya subjektivitas kayak gitu tuh dihilangkan gitu. Jadi benar-benar real on the track. Kalau memang udah ada penjamin ya nggak usah ditahan gitu kan. Toh kan orang belum terbukti melakukan kesalahan, nggak pantas untuk ditahan gitu kan. Kan penahanan itu kan mengekang hak sebenarnya. Dan pengekangan hak itu harus sesuai dengan undang-undang dan juga putusan pengadilan. Memang sih di negara manapun diberikan hak si penyidik untuk menahan gitu kan. Cuman kan harus relevan gitu. Nah, kira-kira gitu sih Bang. Nah, masalah undang-undang ITE-nya sendiri memang kan kalau melihat sejarahnya sendiri, undang-undang ITE ini tuh agak kacau gitu ya. Karena kalau sebuah undang-undang itu dalam hukum tata negara, kan ini kan sarjana hukum tata negara ya. Kalau dalam hukum tata negara itu, sebuah undang-undang ITE, sebuah undang-undang gitu kan umum ya gitu ya. Sebuah undang-undang itu punya dua hal yang mengikat di dalam dan mengikuti ketika pembentukannya. Satu utility, kedua validity. Utility ini kegunaannya untuk apa sih dibuat gitu kan. Nah, validity ini daya ikatnya, berlaku apa enggak nih, pantas enggak berlaku gitu kan. Masalah utility-nya undang-undang ITE ini sebenarnya awalnya itu maksud dari pembuat undang-undang yang mengajukannya RUU ITE ini adalah untuk mengawasi hukum e-commerce. Hukum e-commerce ini kayak hukum perdagangan online, jual beli di dunia maya, baik itu fisik maupun jasa gitu. Itu sebenarnya itu yang diatur gitu kan. Ketika RUU ini aneh baca nih, pernah baca naskah akademiknya gitu kan. Naskah akademiknya udah bagus, tujuannya itu untuk e-commerce sebenarnya. Nah, cuman pas nyampe di DPR ya kengacauan itu muncul lah. Karena kita tahu anggota DPR itu sendiri rata-rata ya bukan orang hukum gitu kan. Rata-rata disisipi oleh pengusaha, oleh bidang-bidang lain yang sebenarnya itu sah-sah aja, cuman mereka tuh harus mempunyai wawasan hukum yang baik sebenarnya pada saat membentuk suatu undang-undang. Undang-undang yang khususnya sebenarnya ITE itu sebenarnya untuk e-commerce digunakan dimasukkan pasal-pasal pidana yang sebenarnya udah ada di KUHP. Penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pornografi itu udah ada sebenarnya di KUHP, nggak perlu lagi ada di undang-undang ITE sebenarnya. Nah, makanya seharusnya ketika pernah diujikan di MK gitu kan undang-undang itu untuk dicabut pasal tersebut, lucunya lagi nih hakim-hakim MK ini kayak juga nggak ngerti tata negara padahal mereka sarjana hukum tata negara gitu kan.
undang-undang pasal-pasal di dalam yang tidak terkait dengan kegunaan undang-undang tersebut, yaitu informasi dan transaksi elektronik, seharusnya pasal-pasal tersebut dicampakkan gitu. Logikanya begini, kita membuat suatu bangunan itu khusus untuk tempat tinggal gitu kan, yang nyaman dan damai, tentrang gitu, untuk mengatur, untuk melindungi kita. Tapi ujuk-ujuk di dalamnya ada kuburan yang membuat orang tuh jadi seram untuk masuk gitu. Itu kan agak-agak lucu, sislah ironinya hukum kita tuh ya begitu. Hal-hal yang sebenarnya nggak pantas dimasukkan dalam undang-undang ITE itu ternyata masuk ke dalam undang-undang ITE, ancaman-ancaman pidana yang dia lebih berat dari pidana asalnya gitu kan. Pidana asalnya itu di KUHP ya. Ya, kayak contoh pencemaran nama baik pasal 310 di KUHP itu ringan gitu. Hanya 4 tahun. Tiba di undang-undang ITE kok bisa di 6 tahun. Orang bisa langsung ditahan gitu. Nah, cuman penahanannya juga agak kacau. Harusnya dilakukan 2 kali pemanggilan baru dijemput paksa. Ini udah kayak teroris, mendatang geruduk, tangkap orang jam 3 subuh gitu kan. Dan juga kayak dengan ancaman-ancaman bawa senjata laras panjang. Kayak dia tahu aja nih orang pelakunya ini nih yang mau ditangkap ini kayak bawa granat, bawa bom gitu ya. Dan nggak pantas sebenarnya dilakukan seperti itu dalam segi hukum maupun KUHAP. KUHAP juga nggak Iya. memberikan wewenang jam 3 pagi itu ngapain jemput orang gitu. Kecuali itu TO, dan kita targetkan memang dia kalau misalnya takutnya dilarikan diri. Itu pun kasusnya DPO, bukan orang yang bebas, baru diduga gitu kan, belum punya 2 alat bukti yang pas, yang cocok, yang kuat. Ujuk-ujuk jam 3 subuh datang udah kayak gerbek teroris gitu. Nah, sebenarnya sih itu melanggar HAM sebenarnya, nggak boleh itu. Kira-kira gitu, Bang. Mungkin nanti ada mungkin bisa Anda tambahin, nanti nyimak dulu aja deh. Silakan Bang Buni tanggapi yang tadi ada pertanyaan, kemudian juga ada dari Mas Yusri Mulia nih. Ya, Silakan. intinya sebetulnya bukan di undang-undangnya sebetulnya persoalan yang kita hadapi sekarang mengenai undang-undang ITE, tetapi adalah orang yang melaksanakannya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena di zaman SBY, undang-undang ITE itu ketika dia dibuat tahun 2008 dan SBY selesai tahun 2014, jadi kan ada 6 tahun tuh zamannya SBY, undang-undang ITE ini sudah ada. Tapi kan tidak pernah ada konflik vertikal antara pemerintah atau negara itu mengkriminalisasi warga negaranya. Hanya ada satu kasus yang dikatakan oleh Mas Eko tadi, yaitu kasus Prita. Dan kasus Prita ini adalah antara korporat dengan warga biasa yang dia tersinggung karena si Prita ini, Ibu Prita ini curhat mengenai pelayanan si rumah sakit Omni dulu. Jadi nggak ada yang terjadi di zaman Jokowi yang sekarang terjadi, yaitu kita ngomong salah sedikit, salah menggunakan kata, bahkan Mas Eko saya baru tahu tuh sekarang tadi cuman nge-repost gitu ya, nge-retweet, lalu kena pasal karena dianggap menyebarkan gitu. Nah, cuma kan usaha untuk memperbaiki citra dari rezim yang otoriter ini sekarang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang itu, saya kira udah terlambat. Karena bahkan sarjana-sarjana di luar negeri itu sudah tahu Jokowi sangat otoriter dan dia merusak demokrasi. Sama saja seperti Cina dan Korea Utara. Benar-benar negara itu adalah l'État c'est à moi, the state is me gitu, negara adalah saya, kan begitu. Jadi negara yang otoriter itu cenderung untuk tidak mau dikritik, cenderung untuk tidak mau melihat ada perbedaan pendapat di antara warga negaranya. Nah, kenapa negara otoriter seperti begitu? Karena dia takut kekuasaannya itu bisa jatuh mulai dari kritik-kritik kecil yang sebetulnya nggak masuk akal sebetulnya gitu ya. Nah, apalagi kita yang negara demokrasi. Negara demokrasi itu kalau kita lihat misalnya ya, Trump itu ya, Donald Trump, Presiden Amerika yang baru saja selesai itu digantikan oleh Joe Biden di Amerika. Itu setiap hari dibuatin meme yang sangat sarkastik dan sangat menghina.
Tapi kita tidak pernah mendengar itu Presiden Amerika Donald Trump itu kemudian menuntut warga negaranya menggunakan undang-undang untuk apa gitu. Itu kan bodoh. Biasa saja koran gitu kan, membuat karikatur lalu kemudian melukis salah satu tokoh, biasanya yang dibuat karikatur itu termasuk di Prancis gitu ya, tokoh-tokoh politik, dan itu kritiknya itu luar biasa gitu ya. Ada yang memang kecenderungannya menghina, tetapi nggak ada itu tokoh politik maupun tokoh publik itu kemudian menuntut balik, kemudian menuntut si koran ini gara-gara tersinggung, nggak ada. Ya itulah negara demokrasi. Lah ini Mas Eko cuman nge-retweet, saya cuman ngupload dokumen yang sebetulnya sangat kontroversial. Bahkan ahli tata negara yang paling kita anggap paling kredibel mengatakan tidak ada unsur pidana di dalam unggahan itu. Tapi kan tetap saja diproses, lalu kemudian kita semua masuk penjara. Jadi kita sangat yakin ini memang penyelenggara negara itu, pemerintah itu mempunyai niat yang sudah tidak baik, gitu ya. Niat yang sudah tidak baik, sudah merusak negara, mengkriminalisasi warga negara, menggunakan sebetulnya pasal-pasal yang kontroversial, yang mempunyai tafsir yang berbeda. Kalau gitu ya, coba Mas Eko lihat itu berapa orang yang hadir di Monas waktu 212. Itu kan 10 juta. Masa sebegitu banyak orang? Masa sebegitu banyak orang itu salah semua? Enggak, segitu banyak orang mengatakan bahwa ini salah nih pemerintah gitu. Itu Ahok, dan itu insya Allah itu termasuk yang diantara yang masih insya Allah mendukung saya. Segitu banyak orang, puluhan juta gitu, dianggap nol oleh hakim, dianggap bodoh oleh hakim, seolah-olah pendapat mereka salah semua. Dan yang benar adalah pendapat hakim ini. Bang Yusril yang sudah profesor, pendapatnya tidak dianggap. Profesor dari UI, pendapatnya tidak dianggap oleh hakim. Come on, di mana letaknya ini kebenaran dan keadilan kalau begini caranya? Kan nggak bisa. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita sangat yakin bahwa Undang-Undang ITE ini adalah alat, instrumen untuk melakukan kriminalisasi terhadap orang yang berbeda. Jadi sama saja kayak di Korea Utara sama di Cina. Cari. Bagaimana caranya orang yang berbeda itu dikenakan pasal. Gitu, Mas. Akan yang mau bertanya, ajukan saja. Saya mau menyambung dulu tadi dari Bang Buniani. Iya, memang benar. Saya hanya merepost. Tapi tidak meretweet ya, merepost. Jadi itu adalah unggahan orang. Jadi kalau di Twitter itu bisa kita copy paste, kemudian kita taruh di tweet kita, kemudian kita kasih caption sendiri. Itu bisa, dan itu di penyidikan udah diuji, dan dia memang nggak menemukan ada video tersebut di device saya, jadi memang itu hanya merepost. Dan sebenarnya ini nggak cuma saya aja loh, Bang Buniani ini. Waktu saya di dalam itu di Cipinang, itu bahkan ada ustadz dari Madura, ya namanya Ustadz Agus. Itu dari WA loh, ini dari WA. Dia ngirim video miliknya Kapolri dulu itu Pak Tito Karnavian, dibagikan di grup WA. Itu masuk loh. Jadi memang mengerikan sekali ini gitu loh. Jadi hanya saja yang naik ke permukaan kan hanya orang-orang yang dikenal kan. Sebenarnya di bawah tuh banyak, di daerah, di desa-desa, di kampung-kampung itu bisa orang dikriminalisasi dengan ini. Dan ada double kezaliman. Kezaliman pertama itu dengan UIT, kedua begitu udah ketangkep, kita kayak ditakut-takutin. Enggak, entah. Nah, kalau Bang Buniani mungkin nggak merasakan karena dia proses persidangan di luar ya, nggak ditahan. Tapi kita di dalam ini ditakut-takutin. Dibilang, nggak usah pakai pengacara. Kalau pakai pengacara ntar hukumannya tambah tinggi. Ntar ribet. Ntar kamu kalau ditanya, iya aja. Digituin. Itu sewarnya penyidik yang mau gitu, Bang. Dia nggak mau direpotkan dengan adanya pengacara. Iya. Sewarnya. Dari pengacara begitu, terus jaksa juga begitu, itu benar-benar jatuh mental saya di situ. Alhamdulillahnya di Cipinang itu, di satu blok dengan saya itu ada jaksa. Ini ada jaksa yang nggak tahu lah kasusnya apa, dia ada di dalam sana.
Kemudian saya banyak konsultasi, dia ngasih tahu ya, emang itu maunya maunya ini Iya, maunya jaksa penyidik gitu. seperti itu ya, Maunya maunya penyidik penyidik begitu, ya. supaya kita nggak ada pengawalan, ya dia seenaknya udah gitu. Iya benar, Makanya dan fungsinya nggak ada, iya betul. mm, Dan bohong aja kalau dia bilang kita nggak pakai pengacara, terus hukumannya ringan, enggak malah enggak, ditinggiin sama malah makin berat. dosen. Yang ada kita malah disewenang-wenangan. Ya betul betul. Jadi mungkin dengan forum ini ya teman-teman yang tahu ada saudaranya atau ada kawannya atau ada yang dikenal kemudian dia terkena UITE itu coba deh kita dikasih tahu nih, saya mungkin Bang Buniani atau Bang Industri, agar apa? Kita bisa bantu mereka gitu. Karena kasihan loh mereka. Banyak kan di dalam tuh begitu. Sudah nggak ada yang tahu dia siapa, nggak ada yang nolong dia gimana gitu. Itu kasihan sekali. Baik, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Sedikit menambahkan tadi Bang ya, kata menambahkan dari menyambung dari Bang Muniani yang menyatakan bahwa di luar negeri itu nggak ada hukum pun mereka nyaman gitu dengan mengkritik pemerintah, tapi kok di Indonesia kritik dikit ujung-ujung undang-undang ITE gitu kan. Ini jadi ingat tuh ada satu idiom di dalam dunia hukum itu. Begini bunyinya nih. Di tangan hakim yang baik, hukum yang buruk pun bisa menemukan keadilan gitu. Tapi di tangan hakim yang buruk, hukum yang bagus pun tidak akan menemukan keadilan gitu. Kira-kira idiomnya begitu. Jadi walaupun undang-undangnya sebagus apapun, kalau penguasanya, hakimnya tidak amanah ya ujungnya nggak akan ditemukan keadilan gitu kan. Gitu. Dan di negara yang pemerintahannya baik gitu kan, walaupun hukumnya juga belum ada, itu keadilan itu akan ditemukan gitu. Kira-kira gitu Bang. Wilayahnya politik hukum sebetulnya kalau kita mau agak dalam sedikit ya. Politik hukum, bagaimana sebuah rezim, sebuah tatanan, sebuah orde itu melakukan interpretasi, melakukan tafsir terhadap hukum yang sudah ada. Nah, kan sekarang gitu ya, dia melakukan tafsir secara sewenang-wenang karena dia yang berkuasa. Dulu di zaman SBY selama 6 tahun, Undang-Undang ITE baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Betul. Saya dulu pernah post foto SBY yang diedit dengan memakai handuk di kepala dengan baju handuk di badan gitu kan. Itu aman-aman aja loh padahal. Dan saya langsung mention Pak SBY-nya akunnya dengan foto seperti itu. Waktu Century lagi booming-boomingnya, itu kan undang-undang ITE udah ada ya, kita aman. Enaknya di zamannya SBY-nya harus diakui, memang hukum walaupun kita tahu undang-undang ITE itu buruk dari awal 2007 pembentukannya gitu kan. Ya cuman di tangan rezim yang bagus, yang tepat ya hukum buruk itu tidak digunakan untuk menyakiti rakyatnya. Itu bagusnya SBY menurut saya sih. Dan itu tidak kita temukan di rezim sekarang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang mau menambahkan? Ini menarik ya karena undang-undang ITE saat ini jadi memang saya bisa bilang ya kalau memang jadi ini yang jadi masalah utama ternyata memang maaf ya penguasanya. Nggak perlu minta maaf Mas, Kayaknya bukan sih kita yang salah soalnya. enggak, maksudnya akhirnya kita juga enggak, suaranya jadi ini baru pertama. Jadi gini, ini intinya bukan undang-undangnya yang salah, tapi memang tujuan utama dari kekuasaan itu sendiri gitu. Dan saya merasa bahwa dia terlalu khawatir. Kenapa sih takut banget untuk jatuh di kekuasaannya? Padahal itu hal biasa gitu sebetulnya. Harusnya mereka udah ini. Tapi apakah mereka, dan kelihatannya ambisinya terlalu tinggi gitu. Ambisinya terlalu tinggi, terlalu apa ya? Jadi menggebu-gebu, ada balas dendamnya juga. Jadi kayaknya undang-undang ITE ini maunya cuman jadi alat pukul kita aja. Jadi Mas Eko sama Mas Buni juga ditangkap itu, saya juga jadi ikut ya merasa sedih juga. Jadi kok sampai ditanggapi secara berlebihan gitu. Mira mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bunian itu waktu kasus kemarin itu tingkat pengadilannya sampai banding Pak, sampai ke mana Pak? Itu putusan terakhir di pengadilan
tinggi ya Pak ya, nggak sampai ke MA ya Pak. Sampai ke MA, sampai Oh sampai kasasi. ke MA, oh sampai kasasi Pak. Dan Pengadilan hasilnya tetap tetap salah ya Pak ya. tetap salah, tetap salah. Jadi usaha saya mencari keadilan itu sudah kandas karena memang semua, jangankan MA, MK juga sudah rezim yang punya. Mahkamah Konstitusi, mungkin Mas Dusri itu bisa cerita tuh nanti, ya. Jadi pokoknya kita bilang sekarang politik hukum itu sekarang semua rezim sudah menguasai seluruh lembaga negara, dan itu sebabnya mereka sudah merasa sangat kuat, DPR semua udah nggak ada satupun yang tersisa sekarang untuk mencari keadilan. Iya Pak, Betul, betul, ter, betul. ya Jadi, benar banget. mm, Jadi terbukti sama kasusnya Ustadz Maher ya, kasusnya almarhum Ustadz Maher itu kan beliau dinyatakan menghina kan gitu ya, menghina Habib Lutfi kan waktu itu ya. Tapi kenapa kok diterima yang ya apa yang melaporkan kan bukan Habib Lutfi ya, tapi kenapa kok bisa ditangkap sedangkan kita berkali-kali melaporkan apa orang yang buat meme-nya Habib Rizik itu aman-aman saja katanya, kalau nggak yang bersangkutannya melapor nggak bisa diproses. Jadi kan memang betul-betul sudah hilang keadilan itu ya. Iya Bu Amira, jadi tadi sempat di awal tadi sempat saya singgung. Lalu kenapa sebetulnya kita final mempunyai kesimpulan Undang-Undang ITE dan semua perangkat hukum di zaman Jokowi ini itu ditujukan untuk mengkriminalisasi lawan politik. Karena Bu Amira tadi sudah sebutkan betul, kalau di pihak oposisi yang berbeda itu sedikit saja salahnya lalu dicari-cari tuh. Pokoknya harus masuk penjara. Tetapi kalau buzzer, orang-orang yang mendukung dia itu mau seperti apa, melakukan ujaran kebencian, dilaporkan pula, tapi kan nggak pernah diproses hukum. Jadi memang nggak ada keadilan Bu Amira sekarang. Nggak ada keadilan di zaman Jokowi kalau kita lihat praktiknya. Dan itu nggak cuma kita yang ngomong begini. Bahkan scholar, sarjana-sarjana dari luar negeri sudah mengetahui hal ini. Makanya sarjana-sarjana itu mengatakan, di zaman Jokowi, demokrasi itu rusak. Demokrasi rusak. Jadi luar biasa, negara kita ini hancur di bawah Jokowi. Berarti Pak JK benar ya Pak ya? Jadi Pak JK luar biasa tajam. ya, karena memang hukum kita ini memang udah hancur. Indeks demokrasi kita tuh terendah di Asia Tenggara loh, dan udah turun di dunia tuh, udah turun banget. Jauh banget indeks demokrasinya. Karena itu juga menyangkut dengan sosiologi hukum, kan memang ada sosiologi hukum itu punya teori ya. Hukum itu selalu kalah oleh kekuasaan. Itu doktrinnya sosiologi hukum gitu. Jadi kalau Betul. melihat hukum dari sudut pandang sosiologi di penerapannya di masyarakat gitu ya, hukum itu selalu kalah oleh kekuasaan gitu. Jadi sebagus apapun hukumnya, kalau kekuasaannya megang kekuasaannya orang-orang yang zolim, ya hukum itu tidak akan menemukan keadilan gitu. Dan itu menyambung dengan Bang Buniani tadi bilang, kita mau cari ke MK dan MA pun gak bakal ada, karena secara politik hukum, hakim-hakim MK dan MA itu yang mengangkat adalah juga presiden dan DPR. Kita tahu juga DPR sudah koalisi sangat kuat ya, oligarki di DPR yang mendukung penguasa itu sangat kuat. Jadi 9 hakim MK dan 9 hakim MA itu, 6 diantaranya itu diusulkan oleh presiden dan DPR gitu. Jadi nggak bakalan ada keadilan kita temukan, karena orang-orang yang pasti dipilih sama penguasa itu, sama DPR dan presiden, sudah pasti punya bargaining politik dengan orang yang mengangkat mereka gitu. Jadi kamu mau jadi yang hakim agung, kamu harus ikut setir arahan saya mau kemana. Kalau tidak ya nanti kamu bisa diganti di tengah jalan atau dikasuskan. Itu banyak terjadi. Dan jadi susah gitu kalau misalnya kita penguasanya sudah zalim, tempat kita melapor keadilan ke MA dan MK untuk menuntut jalan akses untuk mencari keadilan itu juga sudah di portal gitu istilahnya oleh penguasa. Jadi ya rakyat saat ini memang udah nggak bisa mencari keadilan di mana lagi. Mungkin satu-satunya keadilan yang akan kita temukan itu dari sosiologi hukum adalah keadilan jalanan mungkin. Dan itu mungkin hanya bicara masalah waktu aja, itu akan meledak. Kira gitu. Oh ya, saya mau tanya juga nih ke Bang Dusri. Ini kan
kita lihat nih UITE yang kasusnya mirip-mirip kayak kita nih ya, yang mengkritisi pemerintah kan rata-rata di platform media sosial. Itu kan buktinya cuma screenshot aja gitu. Itu tuh, dan kalau saya ya nggak tahu Bang Buniani, itu saksinya bahkan cuma penyidik. Itu tuh gimana coba gitu. Itu kayak aduh, kayak maksa betul gitu. Nih, dan saya tanya beberapa teman yang lain juga mengalami hal yang sama gitu. Hanya screenshot dan itu secara pembuktian gimana gitu. Tapi kena semua. Dan lagi ya, tadi menyinggung Mbak Amira tadi yang bertanya soal keadilan itu, saya ini divonis bebas ya, bahkan putusan pengadilan, putusan hakimnya itu menyatakan segera membebaskan saya. Jadi saya harus saat itu juga dibebaskan gitu. Tapi jaksanya kayak Habib Rizik, banding dia, nggak terima gitu loh. Kalau kita pun menang tuh nggak terima. Kalau Bang Buniani tadi nyari sampai kemana nggak bakal ketemu, kita pun yang udah mendapatkan sedikit sedikit kemenangan kita dikejar terus gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa apa sih ya, mau mereka itu memang orang-orang kayak kita ini masuk penjara gitu. Oke, silakan yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tadi bicara tentang korban ya. Ada di sini ada Bang Eko sama Pak Buniani ini. Ada nggak tips untuk terhindar tapi tetap bisa bersuara? Itu yang pertama. Terus yang kedua buat Bung Yong Lawyer ini, ada buzzer yang sudah dilaporkan. Adalah beberapa buzzer yang sudah dilaporkan. Lalu saya terakhir dengar juga awalnya di Polda Jawa Barat, terus ditarik lagi atau dipindahkan ke Mabes atau ke Polda Metro Jaya ya. Itu untuk melihat jalannya laporan itu bagaimana ya? Maksudnya itu kan udah dilaporkan ya. Dilaporkan itu masih bisa berjalan atau enggak sih? Oke. Masih. Itu aja. Kita punya hak atau enggak, bagaimana cara untuk melihat proses jalannya hukum dari laporan itu? Oke. Kalau boleh sedikit menjawab pertanyaan tersebut, sebagai pelapor ya, yang punya hak itu pelapor gitu. Pelapor sebagai pihak melaporkan buzzer tersebut boleh memintakan namanya SP2HP, jadi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan gitu ya. Kita boleh minta gitu. Itu haknya pelapor sebagai guidance, sebagai pengawas untuk kita semacam untuk mengawasi jalannya penyidikan gitu. Apakah penyidik profesional sesuai hukum atau tidak. Kita boleh minta SP2HP. Dan kalau tidak dikeluarkan, kita bisa melaporkan hal tersebut kepada Propam. Jadi yang menjalankan pengawasan terhadap penyidik dan kepolisian itu adalah bidang profesi dan pengamanan internalnya polisi gitu, paminal segala macam gitu. Nah, kita bisa laporkan. Cuman masalahnya kalau dalam kasus yang seperti itu, gitu maksudnya yang kita menyangkut buzzer dan juga orang-orang lingkaran ring 1 istana, walaupun kita melapor kepada Propam gitu kan, nggak ada istilah jeruk makan jeruk di sana gitu. Jadi karena si Propam sendiri di bawah dari Kapolda ataupun di bawah Kapolri gitu ya. Jadi apapun itu di dalam pasti sudah dikondisikan. Jadi kita menuntut ke mereka pun ya nggak bakal berjalan maksimal gitu. Kira-kira gitu. Nah, masalah pertanyaan Mas Eko tadi, bukti screenshot gitu ya, apakah bisa? Sebenarnya bukti screenshotnya hanya pendukung. Intinya mereka pasti mencari kepada device-nya di alat-alat yang ditahan, misalnya disita seperti di handphone gitu kan. Karena mereka butuh metadatanya gitu. Kadang-kadang makanya ketika penyidikan itu handphone kita disita karena dia membuka email, dari email ketahuan itu semua percakapan, semua data-data dari elektronik kita tuh kedetek langsung di situ. Jadi screenshot hanya bukti pendukungnya aja kira-kira Mas. Makanya ketika dia cek di device itu nggak ada gitu kan, ya hanya bukti screenshot, biasanya ditolak ke hakim. Mungkin itu penyebab Mas Eko bisa bebas dari tuntutan gitu, kira-kira gitu Mas. Mas Eko, coba Mira mau nambahin. Kan gini, ini bener nggak? Ada yang bilang gini, biar kita nggak pernah kena delik itu harusnya kita buat pertanyaan, jangan buat pernyataan.
Jadi misalkan seperti ini, kalau pernyataan itu kan menuduh, misalkan Mukidi korupsi, kan berarti kan kita menuduh Mukidi itu korupsi. Tapi kalau misalkan kita buat korupsikah Mukidi gitu, kan kita bertanya, jawabannya bisa iya atau tidak. Tapi Mira lihat juga kan kayaknya waktu Pak Bunian itu kan captionnya juga pertanyaan itu ya Pak ya. Betul. Jadi teorinya Bu Amira salah, Bu. Salah. Udah 100% salah. Pokoknya semua bisa kena, Bu. Berarti selama ini tanda tanya yang saya anggap aman untuk delik itu salah ya, Om? Nggak ada yang aman sekarang. Siapapun bisa kena. Orang nggak ngapa-ngapain juga bisa kena. Udah urusannya ini. Nggak ada yang aman sekarang. Karena itu yang ngasih tips itu juga temannya Mira di kejaksaan itu kasih tips karena dia mungkin lihat Mira sering ya sering vokal lah sama rezim gitu ya di Facebook itu dia bilang kayak gitu bu anu kak pakai pertanyaan aja jangan jangan pernyataan gitu ya terus Mira bilang gini kayaknya Pak Buniani itu yang dulu itu ya pertanyaan lah gitu tapi ya kena juga kan akhirnya ya bener bapak kita ini sekarang nggak ngapa-ngapain kalau rezim pengen kita di penjara bisa masuk kan gitu. Betul. Ya, saya nambahin dikit ya. Jadi emang itu kayak jaring-jaring pengaman lah, kayak kita beri pernyataan yang ada tanda tanyanya, ya, dan ada tanda tanya atau dikasih tanda tanyanya gitu. Atau kita tidak menyebut nama, tidak menyebut institusi, Ahmad Dhani juga kena, ya kan? Tapi itu jaring-jaring pengaman, kita nggak apa-apa ngelakuin itu semua karena kita nggak tahu kapan waktunya kita ini kan tinggal nunggu giliran saja ini, nunggu giliran. Terus juga apa ya? Sebenarnya itu kan tergantung ininya apa sih situasionalnya apa politiknya gitu. Jadi momentum politiknya itu masih dapat apa enggak? Kayak Buniani itu ya pasti kena karena momentum politiknya dengan Ahok tuh Ahoknya udah di penjara. Jadi kayak udah Buniani harus penjara juga begitu. Saya pun harusnya kena itu karena momentumnya politiknya ada pilpres walaupun pilpresnya udah selesai tapi kayak KPU ini masih pengen kayak orang kayak saya di penjara gitu. Banyak yang seperti itu. Termasuk tadi kita harus pakai lawyer apa segala macam itu kayak jaring-jaring pengaman aja. Apakah aman? Enggak juga. Jadi kalau kita melihat kan jadi ini mau sehebat apapun lawyer kita, mau sehebat apapun kita memahami hukum, tetap aja yang megang palu kan mereka. Orang-orang itu juga. Jadi dibilang aman ya juga enggak gitu. Oke, mungkin terakhir ada yang bertanya, kita jawab lalu kita tutup. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu kita bisa lanjut lagi. Silakan yang mau bertanya. Sini Mas Eko, sebelum nanti ada yang bertanya, mungkin ini forumnya dibikin rutin aja Mas Eko, ngajak kawan-kawan buat kita diskusi. Dan kalau bisa nanti kita ajak kawan-kawan pengacara Mas Eko yang paham undang-undang ITE gitu ya. Ya kita meskipun mulai baca-baca undang-undang ITE karena latar belakang kita bukan hukum, jadi tentu banyaklah ya masih yang perlu kita pelajari gitu. Itu Mas Eko. Siap. Salam ditampung ya. Tertarik juga dengan masalah punyanya Bang Eko ya. Dengan cara meretweet itu juga bisa. Terus buat kita untuk mengatasi seperti itu, apakah yang tadi sempat didengar itu apakah cukup kalau seandainya kita membuat tulisan-tulisan itu menjadi tanda tanya, sebuah pertanyaan itu apa bisa sebenarnya bisa menjauhkan dari masalah itu, masalah biar kita tidak kena UU ITE itu? Tadi sih udah dijawab, semuanya bakal kena, nggak ada jaring pengaman apapun katanya tadi. Penjelasan Mas Eko tadi masalah. Ya, berarti semakin jelas kan? Berarti semakin jelas kan bahwa undang-undang ini sebenarnya ya pisaunya sebenarnya sama dengan pisaunya SBY, tapi SBY menggunakannya untuk tidak untuk melumpuhkan lawan, tapi kalau saat ini benar-benar pisaunya itu diarahkan kepada lawan politiknya kan kayak gitu.
Betul, tidak untuk kawan tapi untuk lawan. Nah, karena kita udah sering kan, bahkan punya saya itu juga minimal lah ya, akun-akun oposisi itu saya sering banyak yang tumbang, dikit-dikit tumbang, dikit-dikit tumbang. Itu mungkin apa salah satu indikasi seperti itu? Jadi begini, soal delik itu ya, emang kita nggak bisa mastiin nih kita bakal kena atau enggak, atau tadi kalau nggak kena delik ya akun kita di suspend. Ya itu kita nggak ngerti lah, tangan-tangan di belakang itu jadi seperti apa gitu. Tapi walaupun begitu, kan ini kayak tugas kayak panggilan sejarah lah ya buat kita. Kita yang hidup di zaman sekarang ini yang apa berjuangnya udah bukan lagi pakai tombak, udah bukan lagi pakai teriakan takbir lagi. Ya kita kan terpanggil untuk terus bisa konsisten ya menyuarakan kebenaran ya, mengkritisi pemerintah yang tidak lurus gitu. Ya kan ada juga yang nanya, apa nggak ada benarnya pemerintah? Ya benarnya pemerintah itu bukan tugasnya kita, tugasnya mereka aja itu para penjilat yang ngomong ya kan, yang mensosialisasikan tugas kita emang mau kritisi begitu. Nah apakah tadi ditanya terus ada nggak sih jaring pengamannya? Ya susah. Mau dibilang ada, nyatanya pada kena semua, dibilang nggak ada sebenarnya kan. Kalau kita melihat dari celah-celah undang-undang itu sebenarnya bisa, tapi ya tetap aja sulit untuk bisa menemukan celah itu. Saya bahkan itu pernah begini, pernah uh, hampir mau berhenti gitu ya. Setelah saya keluar, saya berhenti hampir berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Saya pikir gini, udah saya berhenti dulu deh. Tapi apa yang terjadi? Bulan ketiga, saya ditelepon oleh pengacara, Mas Eko, ini ada panggilan lagi dari jaksanya banding gitu. Kaget saya. Terus saya udah diem ini, saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya panik, sampai saya telepon itu semua teman-teman, termasuk Bang Tova juga, siapa John Ru saya telepon juga itu nanya, karena mereka kan nggak ada banding. Saya nih kena banding, karena yang lain kan itu divonis ya. Saya kan yang keluar sendiri, ini naik banding kayak Habib Rizik itu, naik banding. Pikiran saya bakal ditangkap lagi. Sampai pikir gitu. Begitu saya datang ke pengacara, saya curhat ke pengacara, saya malah dimarahin sama pengacara. Kata dia begini, Mas Eko, saya itu profesional, saya bela, ya kan, pengacara saya sama dengan pengacara Bang Buniani. Saya bela Bang Buniani, saya bela yang lain, semuanya kan rata-rata UITE yang dia pegang. Sama nggak, saya beda-bedain semuanya, saya lakuin sama. Tapi kenapa Mas Eko bisa bebas, Buniani bisa hukumannya, bisa survive, bisa ngelawan terus segala macam? Itu ya mungkin karena yang kita pegang itu benar. Bang Buniani yang diomongin benar, Mas Eko yang diomongin benar. Jangan-jangan kalau kita nyerah, kalau kita terus ya udah ngikutin maunya dia, kita kan ditakut-takutin dengan UITE, kita ditangkap di apa juga salah satu bentuk itu. Nah, jangan-jangan nanti kita malah nggak ditolong. Jangan-jangan kita ditolong karena kita benar, ya. Karena kita benar, akhirnya kita ditolong. Kalau enggak, jangan-jangan nanti kita lebih parah dari itu. Atau ada hal lain, gitu. Jadi konsisten aja, kalau menurut saya. Termasuk jadi anonim. Nih, saya mau ngomong ya, saya berapa kali nemu anonim di dalam penjara. Kasihan loh mereka. Nggak ada yang bisa belain mereka, nggak ada yang kenal. Jadi kalau mau jadi anonim lah sesungguhnya gitu. Jangan setengah-setengah, ya. Karena anonim juga bisa ditangkap, Gitu. Jadi semua celah tuh hampir nggak ada, sampai yang anonim aja bisa ditangkap. Padahal kan pembuktiannya, apakah dia yang mengirim juga susah kan? Apakah ini milik dia juga susah, kecuali memang device-nya udah dapet. Gimana caranya? Ketangkep juga, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan penutup mungkin Bang Buniani kalau masih ada. Halo, Bang Eko. Oke, baik. Saya tanya dulu, saya udah nyimak dari tadi. Apa pantas nggak sebenarnya undang-undang IT ini dihapuskan? Karena seperti teman-teman tadi yang ngomong, mau benar apa enggak, kalau berseberangan ya nggak ada sisi benarnya, tetap aja ditangkap. Jadi apa bagus nggak undang-undang IT ini? Tadinya kan zaman BY ini undang-undang IT ini bukan untuk lawan,
orang-orang misalnya seperti penipuan segala macam kan gitu kan Bang Eko. Jadi untuk sekarang ini takutnya nanti ke depannya rejim setelah menggantikan ini raja bohong ini tetap juga begitu. Ya gimana nasibnya bangsa ini? Apa bagus nggak kalau undang-undang ITE ini dihapuskan sama sekali? Ya, makasih ya Mbak Hani ya. Iya, jadi memang ini kita sebagai orang Islam itu kan diajarkan ya untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi sekecil apapun itu mesti kita lakukan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, termasuk kalau kita ngomong yang benar melalui media sosial, kita kan membicarakan tentang kebenaran. Kita memberitahu ini yang benar, itu yang salah. Itu sudah menjadi kewajiban. Dan ini pun sebetulnya bukan iman yang kuat, termasuk kalau kita sekedar ngomong. Ini termasuk yang pertengahan loh ya. Karena sabda Nabi itu mengatakan bahwa kalau ada orang melakukan kezaliman, kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Dan dengan hati inilah yang selemah-lemahnya iman. Kan gitu kita diajarkan. Nah, jadi yang dikatakan Mas Eko tadi itu sudah semuanya benar. Kita ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebaik-baik amal adalah memberikan koreksi terhadap pemerintah yang zalim. Ya itu, dan ini juga ajaran Islam juga yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita sekarang diperlakukan kurang baik, itu sudah seharusnya kita diperlakukan tidak baik. Karena memang mereka nggak suka dengan apa yang kita kebenaran yang kita lakukan. Dan dalam sepanjang sejarah kan begitu juga ya. Nabi Muhammad juga begitu pengalamannya. Nabi Musa melawan Fir'aun begitu, Nabi Ibrahim melawan Namrud juga begitu, gitu ya. Hampir semua nabi merasakan hal yang sama, menghadapi hal yang sama dalam hal ketika membawa kebenaran begitu, lalu pasti akan dibenci oleh orang yang melakukan kezaliman. Jadi nabi saja gitu dibenci, apalagi kita ini. Kita ini siapa sih gitu ya? Sudah ibadah kita ya pas-pasan lah gitu ya. Sudah kita ini siapa? Nggak ini gitu. Kita nggak setara dengan para nabi. Apalagi kita pasti kita akan lebih dibenci lagi itu oleh orang yang tidak menyukai kebenaran. Nah, jadi meskipun kita akan tahu gitu, kita akan tahu bakal mati atau bakal masuk penjara, itu seharusnya tidak membuat kita berhenti. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu bagian dari perjuangan saja kita anggap. Karena apa? Kita sudah harus menggugurkan kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu Mas Eko. Jadi kita nih sama-sama jangan takut, jangan berhenti, kita terus harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena nanti balasannya kelak di akhirat. Jadi kalau kita di dunia sekarang dihinakan oleh mereka, tapi kita insya Allah di akhirat itu janji Allah benar. Jadi orang yang membela kebenaran dan keadilan itu kelak di akhirat akan mendapatkan tempat yang mulia. Begitu. Cukup Mas Eko? Cukup, ya. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan dialog kita ngobrol santai WITE dengan Bang Buniani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.